Halo, assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, ini dia keripik nasi ya teman-teman. Jadi banyak nasi sisa, ada sebaskom lah, nggak dimakan. Daripada basi, mending kita bikin keripik aja seperti ini, empuk dan renyah serta gurih tentunya. Walaupun dari nasi, ini juga butuh campur bahan yang lain ya, seperti maizena, telur serta margarin. Dan aku kasih bawang seledri atau daun bawang supaya ada wangi-wanginya. Tapi ini nggak pakai bawang putih ya teman-teman. Kalau mau pakai bawang putih, cuman aku lupa jadi nggak aku kasih bawang putih. Oke, kita simak aja yuk cara bikinnya. Yang pasti gampang ya, lumayan nih, bisa buat stok cemilan di meja atau di meja makan. Mau digaduk, mau dibuat cemilan yang lain juga, campur-campur kayak bakso juga lumayan enak ya. Dan ini nasinya itu aku tumbuk, harusnya kan di blender dulu, cuma males banget aku ngeblender, males nyuci lagi. Jadi si nasinya itu aku tumbuk biasa aja pakai pakai rolling kayu gitu ya, ujungnya itu kan bisa buat numbuk. Nah ini aku tumbuk aja nasinya. Kalau ditakar berapa ya, karena kalau udah nasi sisa itu nggak pernah aku takar-takar gitu teman-teman, jadi seadanya nasi aja. Dan ini aku kasih tepung maizena. Aku cuma pikir kalau tepung maizena itu bisa bikin renyah dan garing ya, renyah tapi nggak keras. Kalau aku pakai tapioka, aku pikir pernah nyoba juga dulu jadi agak keras, jadi aku cukup pakai maizena aja. Nih nyoba ya, nyoba pakai maizena dan ternyata hasilnya renyah teman-teman. Nasi itu walaupun sedikit akan terasa lengket ya, pasti lengket karena nasi kan. Jadi siap-siap aja tangannya itu penuh dengan nasi yang seperti ini, lengket-lengket. Bisa juga dikasih dikasih ini tangannya, sarung tangan plastik ya. Sarung tangan plastiknya dia balurin minyak goreng dulu biar enggak nempel-nempel. Walaupun tanganku udah dibalurin minyak, tetap aja masih lengket. Oke, jadi si maizenanya itu ditakar aja kira-kira. Kalau misalnya teman-teman mau pakai takaran, misalnya nasinya 250 gram, ya tepungnya sekitar setengahnya juga bisa ya. Atau mau sama dengan ukuran nasinya juga bisa. Misalnya 250 gram nasi, 250 gram maizena. Dan aku kasih telur serta irisan daun bawang sama seledri. Telur itu bikin pangsitnya itu atau kerupuk atau keripik ya, keripik nasinya ini lebih renyah juga ya, jadi nggak terlalu keras. Oke teman-teman, ini ku tambahin maizenanya sedikit-sedikit aja. Dan juga perlu aku kasih minyak goreng, ini biar tidak terlalu lengket, jadi aku kasih minyak goreng. Nah biar nggak lengket banget. Dan tentunya campuran lainnya adalah margarin. Kenapa ditambahin margarin ini? Untuk bikin teksturnya renyah ya, renyah dan gurih, nggak keras. Jadi yang bikin nggak keras itu margarin sama telur ya. Nah ini kita campur margarinnya, aku kasih agak banyak margarinnya biar juga nggak terlalu lengket banget. Nah jadi warnanya tuh agak kuning karena kan mengandung margarin. Jadi kalau pakai margarin atau mentega itu lebih renyah gitu. Udah pakai maizena, margarin atau mentega, terus kasih telur, dan rasanya mantep, gurih, enak, nggak keras, renyah. Apalagi bisa pangsitnya itu dibikin tipis banget ya. Nah itu renyah banget teman-teman, lumayan lah buat cemil-cemil atau buat tambahan topping di seblak atau bakso ya. Jadi menurutku ya pelengkap lah, yang sudah nyobain ya bikin pangsit nasi ini pasti rasanya enak, gak kalah dengan pangsit biasa ya. Nah ini cuman tekstur nasi itu memang harus di blend ya. Jadi kalau nggak di blender itu dia masih ada
kelihatan lah, kerasa butiran nasinya itu, walaupun sudah ditumbuk ya. Teman-teman bisa blend aja biar halus banget. Oke, ini seperti ini sampai nggak lengket ya. Kalau masih lengket tambahin margarin dan minyak goreng. Kalau udah nggak lengket udah bisa kita bagi ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita tipis-tipisin. Kalau bisa sampai tipis banget ya, biar lebih renyah. Tapi kalau misalnya mau tebal-tebal itu biasanya ya nggak apa-apa, renyah juga, tapi sedikit gigitnya itu agak keras dikit, tapi nggak keras banget. Cuman kalau renyah itu kalau tipis itu enak gitu, kayak keripik banget gitu, tipis teman-teman. Makanya aku bilang ini mirip kayak pangsit atau keripik ya. Ya dua-duanya bisa lah disebut seperti itu kira-kira. Dan ini udah nggak lengket karena mengandung itu tadi, margarin sama minyak goreng, sehingga nggak lengket. Dan kalau digoreng itu dia akan mengapung ya teman-teman, karena mengandung telur. Jadi ya apa ya namanya ya, sama lah kayak kita bikin pangsit ya, atau keripik. Dan ini udah nggak lengket, jadi bisa kita lanjut. Potong setipis mungkin ya, kalau bisa ditaburi maizena supaya gampang ya ngambilnya. Ini taburin aja maizena atau sagu ya, yang agak keset-keset sedikit. Kalau maizena kan keset-keset ya teman-teman, itu bisa bikin apa ya, ngambilnya itu lebih gampang. Jadi aku taburi maizena biar lebih gampang lagi. Nah, ini kalau dilamain ya, adonan itu akan timbul minyak-minyak dari si margarinnya itu, nggak apa-apa. Itu bisa kita aduk lagi adonannya. Dan ini kalau udah digoreng dia akan mengapung ke atas si pangsitnya ini. Tuh teman-teman, wangi banget ya, wangi bawang sama margarin tuh kerasa. Ini kita sudah bisa angkat sampai kuning kecoklatan ya. Oke teman-teman, jadi nasi sisa jangan dibuang lagi. Aku juga kalau udah apa ya, udah nasinya tuh udah bau-bau basi gitu ya, mau nggak mau dibuang ya. Tapi sebelum basi, yuk kita bikin pangsit nasi seperti ini, lumayan lah buat temen ngemil.